Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Classroom. Ya, uh, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat, standby di rumah, mengikuti petunjuk dari pemerintah agar kita selalu menjaga jarak, tidak bepergian, guna menjaga kesehatan kita dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang routing. Di mana pada materi-materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan beberapa hal, misalkan tentang VLAN, kemudian bandwidth, juga tentang jaringan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang routing. Nah, apa itu routing? Routing sebenarnya berasal dari kata route yang artinya jalur. Jadi routing adalah suatu proses merutekan atau mengarahkan suatu paket data dari network satu ke network yang lain dengan menggunakan router. Nah, proses mengarahkan suatu paket data ke suatu tujuan ini yang disebut dengan routing. Nah, proses ini dilakukan agar paket data yang dikirimkan benar-benar sampai pada tujuan. Dan alat daripada routing ini namanya router. Misalkan sebagai ilustrasi, Bapak contohkan, suatu sistem seperti sekarang ini adalah penjualan secara online, begitu ya. Misalkan ada suatu konsumen sedang membeli suatu barang melalui Shopee misalkan. Kemudian pihak toko penjual atau di dalam hal ini sumber itu mengirimkan ke Shopee. Nah, Shopee ini akan mengantarkan paket yang dipesan ini ke alamat pembeli. Nah, pembeli ini adalah tujuan. Dan Shopee ini, inilah yang disebut dengan routernya. Atau alat yang nantinya membawa atau mengarahkan paket itu tujuannya kemana. Nah, demikian. Nah, dalam suatu jaringan, ini kan biasanya tidak hanya satu jaringan ya, banyak jaringan atau dalam satu jaringan juga ada banyak host atau komputer begitu. Dengan alamat yang berbeda-beda. Nah, karena alamat yang berbeda-beda tentunya paket ini biar tidak salah sampainya atau salah alamat, maka Shopee ini atau router ini punya peran untuk menyampaikan kemana sebenarnya arah paket itu harus dibawa sehingga sampai pada tujuan. Nah, ini misalkan ada suatu contoh dari alat yaitu router ya yang bisa berfungsi
untuk nanti mengantarkan suatu paket data ke alamat tujuan yang telah ditentukan atau dituju. Nah, jika tanpa router, apa yang akan terjadi? Nah, kita coba lihat contoh di dalam layar. Di sini disajikan 3 buah komputer dalam suatu jaringan, di mana komputer A itu alamat IP 192.168.10.5, subnet mask 255.255.255.0. Kemudian komputer B alamat IP 192.168.10.6, subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan komputer C alamat IP 192.168.50.10, subnet mask 255.255.255.0. Nah, apakah ketiga komputer ini bisa saling berhubungan? Apakah komputer A dengan komputer B bisa saling berhubungan? Kalau bisa, apa alasannya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Begitu juga komputer C dengan komputer A, apakah bisa saling berhubungan? Kalau bisa, apa alasannya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Nah, baik. Jadi kita akan coba buktikan. Di sini kita anggap sudah kita setting semua ini ya. Komputernya sudah kita isi alamat IP semua. Kemudian kita buktikan, misalkan kita kirim paket data dari komputer A ke komputer B. Nah, kita lihat di sini keterangannya sukses. Itu artinya komputer A bisa terhubung atau berhubungan dengan komputer B. Begitu juga kita coba komputer B, kita kirim paket dari komputer B ke komputer A. Nah, di sini juga terangannya sukses. Artinya komputer A ke komputer B atau B ke A itu bisa saling berhubungan. Nah, coba kita sekarang buktikan apakah komputer A dengan komputer C bisa saling berhubungan. Kita coba kirim paket dari A ke C. Nah, kita lihat A ke C tidak bisa saling berhubungan. Ini saya hapus dulu biar bisa dilihat nanti. Begitu juga coba kita tes dari komputer B ke komputer C. Kita kirim paket data dari komputer B ke komputer C. Kita lihat, nah ini juga valid. Artinya komputer B ke komputer C tidak bisa saling berhubungan. Jadi komputer A tidak bisa berhubungan ke C, begitu juga komputer B tidak bisa berhubungan ke komputer C. Nah, ini apa yang menyebabkannya? Nah, kita coba akan bahas apa yang menyebabkan ketiga komputer ini
Antara A dengan B bisa saling berhubungan, namun dari A ke C atau B ke C tidak bisa saling berhubungan. Kita ulas berikut. Atau kita coba ping dari komputer A ke komputer B. Ping ke alamat 192.168.10.6. Ini alamat komputer B. Apakah bisa terhubung? Nah, ini reply from, tandanya bisa. Kemudian dari A ke C. C alamatnya, topping ya. 192.168.50.10. Nah, request timeout. Nah, ini tandanya tidak bisa terhubung atau berhubungan. Nah, ini sudah bisa kita buktikan bahwa ternyata komputer A ke C tidak bisa terhubung. Namun A ke B ini bisa terhubung, B ke A juga bisa, B ke C tidak bisa. Nah, ini apa yang menjadi permasalahannya? Oke, kita bahas di sini kenapa komputer A ke C tidak bisa berkomunikasi, B ke C tidak bisa berkomunikasi. Tanpa router. Dari ketiga komputer atau host pada simulasi ini, komputer A dan komputer B bisa langsung berkomunikasi. Sedangkan komputer C tidak dapat melakukan komunikasi, baik dengan komputer A ataupun komputer B, walaupun ketiganya memiliki subnet mask sama. Kenapa? Nah, ini. Ya, jadi karena komputer C itu tidak memiliki segmen yang sama. Sedangkan komputer A dan B itu memiliki segmen yang sama atau net ID yang sama. Kita lihat. Komputer A dengan alamat IP 192.168.10. Begitu juga komputer B 192.168.10. Nah, ini namanya segmen atau network ID-nya sama. Sehingga kedua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Sedangkan kita lihat yang komputer C itu IP-nya 192.168.50. Nah, ini A dengan C berbeda segmennya. Di sini 10, di sini 50. Maka ini tidak bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana dengan jaringan atau komputer yang segmennya berbeda atau network ID-nya berbeda? Agar komputer C dapat berkomunikasi dengan komputer A ataupun komputer B,
diperlukan router yang dilengkapi dengan protokol routing. Nah, kita lihat seperti di gambar ini. Ini ada beberapa network. Kita contohkan ada 3 ya. Network dengan alamat IP 129.18.00. Kemudian ada network 192.110.0. Network dengan IP 152.50.00. Sedangkan ini adalah router. Nah, ketiga jaringan ini bisa saling berkomunikasi. Jadi, router adalah alat yang dapat menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain yang berbeda segmen dengan protokol routing. Nah, ini kita lihat kembali jaringan ini. Komputer A, komputer B, komputer C ini tidak ada routernya. Komputer A ke C tidak bisa berkomunikasi. Lalu agar bisa komputer A dengan C berkomunikasi, kita perlukan yang namanya router. Nah, ini contohnya. Di mana komputer A dengan komputer C ini sudah bisa saling berkomunikasi. Setelah ditambahkannya router. Berdasarkan nantinya networknya mengikuti protokol routing. Kita coba sekarang tes mengirimkan paket data dari komputer A ke komputer C. Ya, sukses ya. Kemudian kita coba dari komputer B ke komputer C. Nah, ini sukses. Begitu juga dari komputer C ke komputer A. Kita lihat sukses juga. Dari komputer C ke komputer B. Nah, kita lihat sukses. Jadi dapat disimpulkan dalam suatu jaringan yang berbeda segmen, itu paket data akan dapat dikirim ke alamat dengan menggunakan router, yang dimana proses ini disebut dengan routing. Nah, baik anak-anak, demikian sudah bisa kita uji atau buktikan bahwa jaringan yang tadinya tidak ada routernya bisa saling berkomunikasi dengan ada router. Kemudian bagaimana kita bisa mengkonfigurasi jaringan ke router, kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu, apa yang sudah disampaikan dalam paparan ini agar dipahami, kemudian nanti kita akan praktekkan bersama-sama bagaimana kita bisa
membuktikan seperti apa yang kita lihat di layar ini. Demikian penyampaian materi tentang routing pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.